Assalamualaikum guys, halo YouTube hingga tadi segala bikin video, welcome back to my channel. Kali ini kita telah sampai mass up yang ke-24. Dan siapakah santri yang kita mass up kali ini? Just let's see. Setelah 1 hari yang lalu kita dari Sumatera, sekarang kita loncat kembali ke Pulau Jawa. Dia adalah santri yang sering kali saya temui, sering kali menemani saya, dan dia dapat dikatakan sangat dekat dengan saya. Siapakah dia? Dia adalah Muhammad Iqbal. Dia adalah santri yang berasal dari kota Semarang, dan saya biasanya lebih suka memanggilnya Iqbal saja. Oke, kita mulai sejak pertama kali saya bertemu dengan Iqbal. Untuk pertama kalinya saya datang ke pondok pesantren MTA, saya belum menemui Iqbal dan belum mengenalnya. Namun di hari berikutnya saya berkunjung, yaitu di Pekan Olahraga, saya mulai ketemu dengan Iqbal dan masih belum terlalu kenal. Namun seiring berjalannya waktu dan saya sering mondar-mandir di pondok pesantren MTA, akhirnya saya mulai akrab dengan Iqbal. Meskipun sebenarnya dia adalah termasuk santri yang pemalu, tapi dia sering kali menemani saya, guys. Sebenarnya ada 4 santri yang itu sering sekali menemani saya di pondok pesantren MTA, dan Iqbal ini adalah salah satunya. Dia adalah santri yang mudah untuk dimintai tolong dan bersedia meluangkan waktunya ketika saya memerlukan sesuatu. Ya, bagusnya si Iqbal sih di situ. Hampir setiap saat ketika saya di Ponpes, jelas pasti saya bertemu dengan Iqbal, dan boleh dikatakan saya dan Iqbal ini sudah seperti teman dekat seperti itu. Apalagi ketika libur dan ketika santri dipulangkan. Kita seringkali bertukar cerita dan sudah banyak cerita dari masing-masing di antara kita itu kita share. Jadi kita sering sharing, guys. Dan dia adalah santri yang paling sering menghubungi, entah melalui chat, WhatsApp, atau melalui video call. Tidak hanya kepada saya, tapi kepada semua teman-teman santri dan ustadz-ustadz di pondok pesantren MTA. Bahkan ketika libur itu, saya pun pernah meminta kepada Iqbal untuk diajarkan bahasa Arab. Dan si Iqbal ini berbakat banget, guys. Dalam caranya mengajari saya itu terkesan lebih asik, lebih mudah paham, dan jelas. Sepertinya dia cocok sih untuk menjadi guru. Meskipun saya belajar bahasa Arab dan belajar hal-hal yang lain bersama beberapa santri, tapi menurut saya pribadi, momen belajar yang paling berkesan itu ya belajar bersama Iqbal. Ya, ada satu hal yang sangat menyentuh menurut saya pribadi. Dia adalah santri yang pernah berharap dan meminta kepada saya untuk menjadi salah satu bagian dari pondok pesantren MTA supaya bisa menemani santri. Dan karena keinginan dan ceritanya tadi, saya sempat mengupayakan suatu hal. Namun karena Allah berkehendak lain, jadi saya hanya bisa following my destiny. Apapun yang terjadi, saya tetap akan berusaha untuk menemani mereka dan berusaha mewujudkan harapan mereka kepada saya. Intinya saya akan tetap menemani Iqbal dan santri-santri yang lain sampai kapanpun, sesuai keinginan mereka. Saya sudah merasa menjadi bagian pondok pesantren MTA meskipun tidak secara resmi. Saya selalu merasakan di dalam dan di antara mereka semua. Bagi saya itu sudah menjadi hal yang sangat menyenangkan. Meskipun itu belum menjadi seperti yang Iqbal dan beberapa santri lain inginkan. Untuk respon dari orang tua atau keluarga, saya pun belum pernah rasanya menemui di YouTube ataupun sosial media saya. Tapi saya pernah bertemu dengan keluarganya secara langsung di pondok pesantren MTA ketika menengok si Iqbal. Saya pun juga pernah menemui kakak kandungnya dan kita mulai ada sedikit percakapan yang seru, yang membuat saya tidak bingung kenapa si Iqbal ini bisa asik dan seru. Ya, karena dari keluarganya sendiri sudah asik banget, guys. Dia juga santri yang sederhana menurut saya. Dia pun juga tidak pernah jaim atau jaga image. Dia selalu menunjukkan segala hal dengan apa adanya. Otomatis membuat siapa saja yang berhubungan dengan Iqbal merasa nyaman.
Untuk kegiatannya di pondok pesantren MTA saya jelas tidak bingung guys, karena dia itu sering banget menemani saya. Oleh karenanya saya pun juga sering menemui Iqbal mengikuti beberapa kegiatan di pondok pesantren MTA seperti bermain bola, bermain voli, badminton, dan lain sebagainya. Dan bagusnya, ya begitulah, dia bukanlah santri yang sulit untuk dicari atau ditemui. Apalagi dia bukanlah tipe santri yang lari menghindari kamera, meskipun sebenarnya dia pemalu. Ya mungkin dia hanya menutupi wajahnya dengan suatu hal, atau hanya bersembunyi di balik temannya. Tapi dia saya rasa tidak pernah lari dari kamera. Dia itu adalah very kind santri, yaitu artinya dia adalah santri yang sangat baik. Dan saya yakin baiknya itu tidak hanya kepada saya, tapi juga kepada siapa saja. Dan tidak mungkin apabila saya menjelaskan semua kebaikannya. Dan kebaikannya seperti apa saja, biarlah kebaikannya menjadi suatu rahasia yang hanya Allah yang tahu. Intinya dia adalah santri yang mudah untuk dimintai tolong dan bersedia meluangkan waktu. Kata-kata untuk si Iqbal, yang pertama, dia itu adalah very kind person. Dia itu adalah anak yang baik guys. Dia juga sederhana, meskipun pemalu, tapi dia itu asik. Apalagi ketika dia mengajarkan saya bahasa Arab. Ya, pesan saya untuk si Iqbal apabila melihat video ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih setulus-tulusnya karena telah mau menemani saya, bersedia meluangkan waktu, dan saya sudah sering terlalu banyak meminta tolong ya. Tapi semua itu berhasil. Sekali lagi terima kasih. Ya, pesan-pesan saya untuk si Iqbal, tetap jadi santri yang apa adanya, tidak jaim, semangat belajar, dan apa saja yang baik pada dirimu tolong dipertahankan, karena kebaikan itu kan harus diistiqomahkan, bener kan? Ya, saya rasa cukup itu saja. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf setulus-tulusnya. Sekian, I hope see you soon on the next masab video. Siapakah santri yang akan kita masab berikutnya? Just stay tune on my channel and don't go anywhere. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi malu-malu guys kalau di kan santri jadi contoh. Oke. Sekarang saya bertemu Fantastic Four sebelum pulang, dan tolong bantu saya mengucapkan don't forget to subscribe and like. 1, 2, 3. Don't forget don't forget to subscribe and like. Bisa? Sekarang ulangi. 1, 2, 3. Gak apa. Oke, jadi lucu malan. Oke, sekarang saya tanya aja, Pak Irul, kamu sudah hafalannya sampai Al-A'la? Kamu? Najin? Kamu? Kurang ujian. Yang juz keberapa? 30? 30. Kamu Iqbal? Hah? Abasa. Bentar lagi juga selesai. Oke, semangat. Lanjut lagi dong yang tadi, diulangi. Don't forget to subscribe and like. 1, 2, 3. Ya. Yes. Okay, I have season on the next video. Don't forget to subscribe and like. Goodbye. Assalamualaikum. Ya, sekarang saya sudah ditemani oleh 2 santri melihat tim besar yang sedang praktis. Ya, jadi tidak hanya teori, mereka juga langsung praktis seperti apa. Jadi kamu menambahkan. Kaifa haluka? Alhamdulillah dibawain. Kok gitu wajahnya? Jangan ditutup dong. Wah. Kayak apa mau? Iya, namun. Apa itu kau namun? Enggak. Assalamualaikum Mas. Kakaknya Iqbal? Ya. Oh. Iqbal punya saudara berapa? 2. Berarti Sama ada mas ada adik lagi? kakaknya dia. Oh, kakaknya dia. Berarti ini paling kecil. Paling kecil. Kalau jenengan sendiri sudah nengok berapa kali nengok Iqbal? Baru 2 kali. Oh, baru 2 kali. 3 kali. Dari Semarang ya? Semarang. Semarang tempat asalnya Suruh. Suruh. Kalau saya juga punya adik kuliahnya di UNES. Semarang kota. Oh, kota beda. Masih jauh. Jauhnya di Oh. kabupatennya. Oh, jauh. Semarang sama Semarang. Saya kira dekat. Kalau dekat nanti adik saya suruh main. Bagaimana perasaannya ditengok sama kakaknya?
Oh, iya. Terus kegiatannya tadi di sini apa saja? Ngobrol-ngobrol saja. Oh, ada yang kurang enggak? Kayaknya yang kurang belajar nih. Sudah berapa jusnya? Katanya Berapa jus? Satu kurang. 1 kurang dikit ya. Semangat. Oke. Makasih. What is your favorite food here? Food yang Apa makanan favorit di sini? nasi goreng. Ya nasi goreng. Nasi goreng. Emang pernah di sini masak nasi goreng? Lah makan. 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 Mengingat karena masih pandemi, ternyata Pondok Pesantren MTA sedang melakukan karantina dan pembatasan skala besar bagi seluruh keluarga besar Pondok Pesantren MTA. Sejak saat itu saya lost kontak dengan semua santri. Dan tidak perlu ditanya lagi, jelas saya sangat merindukannya. Jangan salahkan ketika sosial media saya dipenuhi dengan kata-kata rindu tentang santri. Karena dengan menuliskannya, hati saya terasa lebih nyaman. Sehingga wali santri yang telah memberikan sebuah request mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Karena saya hanya takut mengecewakan. Kenapa saya begitu merindukannya? Jelas karena mereka itu baik dari proses pendidikan di Pondok Pesantren MTA. Mereka pun juga mengajarkan saya banyak hal. Sehingga saya ketika terjun di dunia kemajelisan dan TPA, saya pun tak sedikit juga menerapkan apa yang mereka ajarkan kepada saya. Memang kalau dilihat dari usia saya lebih tua, tapi tidak ada salahnya saya belajar dengan mereka semua. Dan bagi saya itu sebuah anugerah yang patut dipertahankan. Meskipun akhir-akhir ini saya sempat jatuh sakit dan tak sedikit yang mengkhawatirkannya, tenang, saya tidak corona. Jadi mungkin saya hanya terlalu lelah dan terlalu rindu. Jujur. Saya merindukan semuanya yang berhubungan dengan Pondok Pesantren MTA. Dari ustadz-ustadznya, santri, tukang kebun, satpam, dan semuanya. Oleh karena itu, untuk sedikit mengurangi rasa rindu saya kepada kampung damai, saya mencoba melanjutkan mashup video. Dan semoga ini bermanfaat buat semuanya. Dan semoga ini juga bermanfaat untuk semuanya yang sedang dilanda rindu dengan kampung damai. Saya rasa cukup. Sekian, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.